Halo semua, perkenalkan saya Ibu Duditya Pusudua Daneswara dengan nomor NIM 24095111017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil evaluasi manajemen kesehatan babi pada peternakan berskala kecil dengan optimalisasi sistem pemeliharaan melalui penyediaan kandang isolasi dan penerapan inseminasi buatan sebagai upaya pencegahan penyakit. Adapun latar belakang saya melakukan evaluasi ini yaitu dengan melihat peternakan babi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Keberhasilan suatu peternakan tidak hanya bergantung pada kualitas bibit dan jumlah ternak yang dipelihara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penerapan manajemen kesehatan yang baik. Manajemen kesehatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sanitasi kandang, biosecurity, pengendalian penyakit, manajemen reproduksi, hingga program vaksin yang dilakukan secara terencana. Pada peternakan yang saya evaluasi ini memiliki populasi 400 ekor babi, terdiri dari indukan, pejantan, anakan, serta babi pemumukan. Sehingga masih tergolong peternakan berskala kecil. Secara umum, peternakan ini telah menerapkan berbagai sistem manajemen yang cukup baik. Namun dari hasil observasi, masih ditemukan beberapa kelemahan yang berpotensi meningkatkan risiko masuknya penyebaran penyakit. Adapun tujuan saya melakukan evaluasi ini, yaitu yang pertama ada mengevaluasi penerapan manajemen kesehatan babi pada peternakan. Yang kedua ada mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan sistem manajemen yang sudah diterapkan. Yang ketiga ada menganalisis bagaimana penerapan biosecurity serta manajemen reproduksi di peternakan ini. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi perbaikan agar kesehatan ternak tetap terjaga, produktivitas meningkat, serta risiko penyakit dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun profil peternakan dan penerapan manajemen, pada peternakan ini memiliki sekitar 400 ekor babi terdiri dari indukan, pejantan, babi penggemukan, serta anakan babi. Peternakan ini berada di Desa Dermule, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Pada penerapan manajemennya terdapat berbagai hal yang sudah berjalan dengan baik. Dari sisi sanitasi, yang dimana kandang dibersihkan secara rutin 1-2 kali setiap harinya sebelum pemberian pakan. Pembersihan ini sangat penting karena mampu mengurangi kelembapan kandang, penurunan risiko mikroorganisme penyebab penyakit, serta mengurangi pembentukan gas amonia yang dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan babi. Pada aspek manajemen pakan, pada peternakan ini mencampur pakannya mandiri menggunakan jagung, konsentrat, serta dedak. Cara ini memungkinkan peternakan menyesuaikan kebutuhan nutrisi sesuai fase pertumbuhan sekaligus menghemat biaya produksi. Sementara itu, kandang yang digunakan juga merupakan kandang permanen berbahan dasar dengan beton dan juga besi sehingga lebih kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Kandang juga telah dipisahkan berdasarkan fungsinya, terdiri dari kandang melahirkan, kandang penggemukan, kandang pejantan, serta kandang perkawinan sehingga pengelolaan ternak menjadi lebih efisien. Permasalahan yang ditemukan yang dimana walaupun berbagai dari sistem manajemen yang sudah berjalan dengan baik, kami masih menemukan 3 permasalahan utama, yaitu terdiri dari biosecurity, manajemen reproduksi, serta program kesehatan. Yang dimana permasalahan pertama dari biosecurity-nya, yaitu belum tersedianya kandang isolasi atau kandang karantina bagi ternak baru yang didatangkan dari luar peternakan. Permasalahan kedua, adanya manajemen reproduksi yang dimana sistem perkawinan masih didominasi kawin alami, sedangkan inseminasi buatan masih dilakukan sesekali atau belum menjadi metode utama. Yang ketiga ada program kesehatan, yaitu vaksinasi yang masih terbatas hanya menggunakan vaksin kolera babi, sehingga perlindungan terhadap penyakit lainnya belum optimal. Evaluasi biosecurity, yang dimana aspek biosecurity penerapan sebenarnya telah menerapkan berbagai tindakan yang baik, seperti penyemprotan disinfektan kepada setiap orang yang melakukan dan memasuki area peternakan, menggunakan jaring untuk mencegah masuknya burung liar, serta pengelolaan limbah pada lahan yang khusus. Kelemahan terbesar adalah tidak adanya kandang karantina. Berdasarkan hasil wawancara saya, pejantan baru selalu didatangkan dari peternakan lainnya untuk memperbaiki kualitas genetik. Akan tetapi, pejantan tersebut langsung dimasukkan ke dalam populasi tanpa melakukan proses karantina terlebih dahulu. Kondisi ini berisiko tinggi karena ternak yang dapat sehat belum tentu bebas dari penyakit. Hewan tersebut dapat berada pada fase inkubasi bahkan menjadi karier sehingga mampu membawa agen penyakit ke dalam peternakan. Penyakit leptospirosis dapat menyebar melalui ternak baru apabila tidak dilakukan isolasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, di mana saya merekomendasikan pembangunan kandang isolasi dengan masa karantina sekitar 2-4 minggu. Selama periode tersebut dilakukan observasi kesehatan, pemeriksaan klinis, dan apabila ditemukan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium sebelum ternak bergabung dengan populasi utama. Yang selanjutnya ada evaluasi manajemen reproduksi. Permasalahan berikutnya terdapat pada reproduksi, yang dimana saat ini metode reproduksi masih didominasi oleh kawin alami, sedangkan inseminasi buatan dilakukan sesekali. Kawin alami memang mampu menghasilkan tingkat kepentingan yang baik apabila pejantannya berkualitas dengan reproduksi yang bagus. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, yang dimana kontak langsung antara pejantan dan induk meningkatkan peluang penyebaran penyakit
reproduksi. Selain itu, seekor pejantan mampu mengawini induk yang jumlahnya terbatas sehingga efisiensi produksi menjadi lebih rendah. Sebaliknya, penerapan inseminasi buatan memiliki banyak keuntungan, yang dimana semen dari pejantan unggul dapat digunakan untuk menginseminasi lebih banyak induk sehingga efisiensi penggunaan pejantan meningkat. Risiko penularan penyakit reproduksi juga lebih rendah karena tidak hanya kontak langsung antara pejantan dan induk. Selain itu, penggunaan inseminasi buatan juga mendukung program seleksi genetik karena peternakan dapat menggunakan semen dari pejantan unggul tanpa harus mendatangkan pejantan hidup dari luar peternakan. Penerapan inseminasi buatan secara lebih optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tapi juga memperkuat sistem biosecurity peternakan. Yang terakhir, yaitu evaluasi program vaksinasi. Selain biosecurity dan reproduksi, evaluasi juga dilakukan terhadap program vaksinasi. Berdasarkan hasil observasi, vaksinasi dilakukan saat ini hanya vaksin Hok kolera yang dimana diberikan pada babi setelah kastrasi dan calon indukan pada umur sekitar 3 bulan. Selama ini kami masih cuma menggunakan vaksin Hok kolera saja. Khusus untuk babi anakan, setelah habis kastrasi, seminggu atau 2 minggu kita berikan vaksin Hok kolera. Kemudian untuk calon bibitan, indukan, khusus untuk indukan, kita berikan pada saat umur 3 bulan. Itu posisinya dia sudah di kandang penggemukan. Selebihnya belum pernah lagi menggunakan. Program vaksinasi seperti ini masih belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap berbagai penyakit lainnya. Idealnya, program vaksin disusun berdasarkan kondisi penyakit di wilayah setempat, tingkat risiko peternakan, serta rekomendasi dokter hewan. Dengan demikian, perlindungan kesehatan ternak akan lebih menyeluruh dan mampu mengurangi kerugian akibat penyakit. Dari hasil saya melakukan observasi dan mengevaluasi manajemen kesehatan babi di peternakan ini, dapat disimpulkan peternakan telah menerapkan manajemen kesehatan yang cukup baik, meliputi sanitasi, manajemen pakan, sanitasi kandang, biosecurity dasar. Namun masih ada beberapa kelemahan, yaitu belum adanya kandang isolasi, penggunaan kawin alami yang masih dominan, serta program vaksinasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan biosecurity, optimalisasi inseminasi buatan, dan pengembangan program kesehatan menjadi prioritas utama untuk mencegah penyakit serta meningkatkan produktivitas peternakan. Adapun saran, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan. Yang pertama, ada membangun kandang isolasi atau kandang karantina bagi seluruh ternak yang baru didatangkan dari luar sebelum digabungkan dengan populasi utama. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan inseminasi buatan sebagai metode reproduksi sehingga kebutuhan mendatangkan pejantan hidup dapat dikurangi, efisiensi reproduksi meningkat, serta risiko penularan penyakit lebih rendah. Yang ketiga, ada penyusunan program vaksinasi yang lebih komprehensif berdasarkan kondisi penyakit di daerah serta rekomendasi dokter hewan agar perlindungan kesehatan ternak lebih optimal. Dan yang terakhir adalah mempertahankan praktik sanitasi biosecurity selama ini yang sudah berjalan dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala sehingga produktivitas peternakan dapat terus meningkat serta risiko penyakit dapat ditekan seminim mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang hasil evaluasi melalui observasi pada peternakan ini. Saya ucapkan terima kasih.